warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Transformasi Digital yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk presentasi pada hari ini. Izin memperkenalkan diri, saya Rahma Rabania selaku moderator juga pemateri terakhir. Adapun rekan-rekan saya di sini yaitu Sandra Rashifa sebagai pemateri pertama, Silma Fathatul Maula sebagai pemateri kedua, dan Siti Nurul Abni sebagai pemateri ketiga yang akan menyampaikan materi terkait etika profesi atau berbahasa di era digital. Baik, langsung saja kepada pemateri pertama yang akan disampaikan oleh Sandra Rashifa mengenai definisi etika digital. Kepadanya saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi definisi etika digital. Jadi, berkaitan dengan integrasi etika dalam digitalisasi, dikenal konsep etika digital atau digital ethics. Terdapat beberapa penelitian yang berusaha menjelaskan dan mendefinisikan konsep ini. Namun, tidak banyak ditemukan artikel penelitian yang secara komprehensif membahas etika digital, terutama di Indonesia. Nah, kemudian saya menemukan dua pengertian atau dua definisi etika digital. Yang pertama ini menurut Hana dan Kazim pada tahun 2021 mengatakan bahwa etika digital adalah sebuah usaha untuk mengarahkan perilaku manusia dalam desain dan penggunaan teknologi digital secara umum. Kemudian yang kedua ini ada menurut Luke pada tahun 2018 mengatakan bahwa etika digital adalah prinsip normatif untuk tindakan dan interaksi dalam lingkungan digital. Kedua definisi di atas ini memiliki perbedaan dalam persepsinya terhadap etika digital. Yang pertama, definisi pertama ini menjelaskan etika digital sebagai sebuah tindakan yang memberikan pedoman. Sedangkan definisi kedua mendefinisikan bahwa etika digital itu sebagai prinsip yang berpegang pada norma yang mengatur lingkungan digital. Kemudian, perubahan dinamika ruang digital ini menyoroti signifikansi pentingnya adopsi etika digital sebagai panduan bagi perilaku dan komunikasi di dalam dunia digital. Ketika etika digital terabaikan, resiko terjadinya perilaku-perilaku negatif seperti intimidasi daring, penyebaran berita bohong, pelecehan seksual, serta konten-konten pornografi dan ujaran kebencian semakin meningkat. Jadi pada intinya, etika digital ini adalah sebagai pedoman moral yang mengatur perilaku kita di dunia digital. Ini seperti kode etik yang membantu kita membuat keputusan yang baik dan bertanggung jawab saat berinteraksi dengan teknologi dan orang lain di internet. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai norma dalam komunikasi digital. Nah, norma dalam komunikasi digital ini adalah seperangkat aturan, nilai, atau etika yang mengatur perilaku dan interaksi antar pengguna di dunia digital, agar tetap menjaga sopan santun, bertanggung jawab, dan menghormati orang lain. Nah, norma ini berfungsi menjaga kenyamanan dan keamanan komunikasi di ruang digital, sama halnya seperti norma dalam komunikasi di dunia nyata. Nah, adapun pentingnya norma dalam komunikasi digital. Nah, yang ke-1, menjaga kesopanan dan menghormati orang lain. Itu menggunakan bahasa yang sopan dan menghormati perasaan serta pendapat orang lain dalam bentuk semua komunikasi. Nah, terus yang kedua ada mencegah penyebaran konten negatif, di mana kita menghindari penyebaran hoax, ujaran kebencian, bullying, dan konteks yang merugikan orang lain. Nah, yang ketiga ada memastikan tanggung jawab atas tindakan online. Nah, kita harus sadar bahwa setiap tindakan di dunia digital mempunyai konsekuensi dan tanggung jawab atas yang dilakukannya. Nah, yang keempat yaitu menghormati privasi dan data pribadi, yang dimana kita harus jaga kerahasiaan data pribadi sendiri maupun orang lain. Jadi jangan membagikan tanpa izin mereka. Terus yang terakhir yaitu membentuk citra diri positif dan lingkungan digital beradab, yang dimana kita harus membangun reputasi baik dengan konten positif dan bantu menciptakan suasana digital yang nyaman dan produktif. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika penggunaan bahasa di ruang digital. Etika komunikasi di era digital merupakan serangkaian aturan atau pedoman moral yang mengatur perilaku dalam berinteraksi melalui teknologi komunikasi. Etika komunikasi yang dapat diterapkan dalam berkomunikasi di era digital seperti menghormati privasi orang lain,
menjaga sikap sopan dan santun, tidak menyebarkan kabar bohong atau hoaks, tidak menyebarkan konten yang dapat merugikan orang lain, dan tidak menggunakan bahasa kasar atau menghina orang lain. Menurut Turnip dan Sihaan 2021, dalam hasil penelitiannya menyampaikan 3 klasifikasi ketidaknyamanan yang melanggar etika, yaitu etika berkomunikasi digital dalam konteks waktu, usia, dan isi pesan. Penjabaran ketiga klasifikasi tersebut yakni dalam konteks waktu. Mengirimkan pesan haruslah memperhatikan waktu. Apakah di waktu istirahat, di hari libur, atau saat tengah malam. Nah, itu kita tidak boleh menyampaikan pesan kepada seseorang atau mengirimkan pesan kepada seseorang. Yang kedua itu adalah konteks usia. Pengguna media sosial harus disesuaikan dengan usia. Orang tua mempunyai peranan penting untuk mengawasi dan mendampingi anak-anak, terutama dalam penggunaan media sosial untuk hal-hal positif, dan ketika mengakses situs-situs harus sesuai dengan usia anak. Sedangkan dalam konteks pesan, berarti dalam menyampaikan pesan melalui media sosial, hendaknya tetap menggunakan bahasa yang baik dan tidak menyinggung perasaan orang lain, menjaga kesopanan dan kenyamanan pengguna media sosial lainnya. Menurut Wati, 2023 dalam artikelnya menghimbau para pengguna media sosial untuk lebih sadar akan pentingnya etika berkomunikasi dalam menggunakan media sosial. Ketika berkomunikasi di media sosial, perlu memperhatikan etika dalam menulis dan memberikan komentar. Alangkah baiknya berhati-hati agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Kalau dahulu ada peribahasa mulutmu harimaumu, tetapi sekarang peribahasa itu berubah menjadi jarimu harimaumu. Peribahasa ini mengingatkan kita bahwa etika mengetik dan menyebarkan informasi apa saja, maka dalam sekejap informasi tersebut bisa menyebar tanpa batas. Kalau yang kita sebarkan adalah informasi yang benar, maka akan membawa kebaikan. Namun, bila yang disebarkan adalah ujaran kebencian dan berita bohong atau hoaks, maka bisa membawa bahaya bagi kita. Baik, cukup sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait strategi dan praktek melawan informasi palsu di internet. Yang pertama yaitu mengecek sumber informasi. Nah, pastikan informasi berasal dari situs atau media yang resmi dan terpercaya seperti media arus utama, situs pemerintah, atau lembaga riset. Hindari juga mempercayai situs yang tidak dikenal tanpa identitas penulis atau tidak mencantumkan referensi. Yang kedua yaitu verifikasi fakta. Gunakan platform pengecekan fakta seperti salin kutipan atau headline yang mencurigakan, lalu cari kebenarannya di mesin pencari. Yang ketiga yaitu menganalisis gaya penulisan. Ciri berita hoax itu sering menggunakan judul yang sensasional, tanda seru yang berlebihan, bahasa provokatif. Berita yang baik itu kan umumnya netral dan mengutamakan fakta bukan emosi begitu. Yang keempat yaitu selalu cek tanggal dan konteks. Hoax itu sering memutar ulang berita lama untuk membuat isu-isu baru. Jadi cek kapan diterbitkannya dan sebagainya. Yang kelima yaitu bandingkan dengan sumber lain. Jika ragu, cari berita yang sama di berbagai sumber terpercaya. Jika berita hanya muncul di satu situs tak dikenal, kemungkinan besar berita itu palsu. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Kesimpulannya yaitu etika digital adalah prinsip dan pedoman moral yang mengatur perilaku serta interaksi kita di dunia digital agar tetap sopan, bertanggung jawab, dan menghormati sesama pengguna. Etika ini mencakup perlindungan privasi, keadilan akses teknologi, serta komunikasi yang baik di media sosial sebagai sarana kebebasan pendapat dan edukasi positif. Norma komunikasi digital itu berperan penting dalam menjaga kenyamanan dan keamanan komunikasi, sama halnya seperti norma di dunia nyata. Dalam menghadapi informasi palsu, strategi seperti mengecek sumber, membaca informasi secara menyeluruh, verifikasi fakta, dan pencarian lintas sumber itu sangat diperlukan. Selain itu, peningkatan literasi digital, peran keluarga dan pendidikan, penerapan etika komunikasi, serta dukungan hukum dan kebijakan menjadi kunci untuk melawan penyebaran informasi palsu. Dengan menerapkan era digital dan komunikasi yang bijak, kita dapat membangun lingkungan digital yang sehat, efektif, dan mencerminkan citra bangsa yang baik. Kita akhiri saja presentasi pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan serta kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.